Mengaji Soekardi ini betul, tapi beliau mengaji ke mertuanya Ki Emet, yaitu Ki Zainal Arif. Ki Zainal Arif meninggal sebelum tahun 20. Berarti Ki Zainal Mustafa itu mengaji sebelum itu. Kenapa? Nah ini, kan beliau memang lebih tua 10 tahun dibanding Ki Ruhiyat. Gitu. Jadi kalau lebih awal wajar. Berarti gitu. Kalau boleh saya simpulkan ini soal penelusuran para biografi para kiai itu, mau tidak mau memang para santri gitu yang harus melakukan ini. Betul. Agar paham dengan lokalitas sosial gitu di lingkungan itu. Bahwa bagaimana soal jarak, nanti kalau santri Cilenga menulis tentang Cilenga nggak ada jarak gitu ya kan, bisa silang lah. Misalnya santri Cipasung menulis Cilenga, Cilenga menulis Cipasung, gitu bisa inilah. Kalau misalnya ada ketakutan nanti isinya hanya glorifikasi gitu. Nah, itu bisa lah, tapi intinya sebetulnya bisa siapa saja asal mau gitu ya. Cuma kalau menulis kiai dilakukan oleh santri tentu sejumlah step itu sudah dilewati gitu. Paham soal sanad, paham soal tawasul gitu kan, gitu, soal macam-macam. Soal menulis biografi kan, dalam pengalaman Agang beberapa kali menulis biografi, waktu yang dibutuhkan biasanya berapa lama? Bagi saya ya 1 tahun atau 1 tahun paling tidak. Ya, untuk sebuah biografi yang membutuhkan kedalaman. Karena ini sebetulnya yang sangat mahal di dalam dunia penulisan, dan ini tidak dimiliki kemewahan ini tidak dimiliki oleh banyak peneliti. Itu namanya internalisasi. Maksudnya gimana? Data kita dapatkan, kita kolek, kita kaji. Itu butuh diendapkan. Iya, dengan tujuan internalisasi itu. Ini kan data tahun sekian ya. Seperti Zainal Mustafa ini kan hidup dari 1901 sampai 1944. Itu. Kemudian saya baru menulisnya tahun 2019 ya. Mulai panjang. Deviasinya kan bisa macam-macam. Ini perlu dibaca, diberuang, diutahkan lah istilahnya. Internalisasi itu. Iya. Sehingga saya bisa membaca itu menghasilkan pembacaan yang berbeda. Bahwa proses internalisasi itu tidak berarti berupa pembacaan literatur secara harfiah mungkin kan. Tapi ada proses-proses internalisasi lain atau gimana? Ya memang itu, tapi kan begini, biasanya penelitian itu diikat waktu. 3 bulan harus selesai. Nah, kapan dia mau internalisasi? Nggak ada, jadi akhirnya menjahit kan. Ambil simpulkan, ambil simpulkan. Nah, makanya saya bilang mewah itu internalisasi. Itu kenapa seorang Harry Poze menulis Tan Malaka butuh 25 tahun. Seorang menulis di Diponegoro itu dia butuh 20 tahun lebih gitu. Apakah datanya kurang? Enggak ada gitu. Tapi dia butuh memahami sekian dari sekian ribu halaman data itu kan butuh. Ini gimana nih konteks antara yang satu dengan yang lain gitu. Nah, itu yang mahal. Dalam rentang waktu kan, apakah ada deviasi waktu yang panjang? Ada pengaruhnya nggak terhadap internalisasi itu? Iya dong. Jadi semakin lama sebuah perjalanan sejarah ataupun hidupnya seseorang yang kita buat biografinya, semakin kuat juga internalisasi itu. Iya. Jadi misalnya saya 4 tahun pernah 4 tahun di Australia. Banyak hal yang cara membaca saya tentang paguyuban Pasundan itu berubah. Gitu. Ada jarak, tempat, kemudian ada waktu yang cukup leluasa untuk ya itu tadi dimasukkan ke ini terus lalu kita olah gitu kayak jadi di ini kayak komputer. Jadi penelitian ini ternyata sakral sekali ya kan? Oh iya dong. Di situ kita masuk menjadi bagian dari si tokoh, dari sebuah organisasi gitu. Nah, itu yang para peneliti Indonesia itu
banyak yang nggak punya karena dikejar proyek atau ya apalagi bersama-sama dilakukan bersama-sama ini bagian ini terus kapan mau itu tidak ada kesempatan ngautahkeun jadi makanya ketika dibaca ya gitu ada tanggalnya benar harinya benar peristiwanya ya sudah tapi terus apa impactnya gitu. Nah kenapa para penulis maaf ya para peneliti yang serius itu saya juga tahu bagaimana punya energi sebesar itu karena mereka kan dapat dukungan dana juga. Ya sebetulnya mereka juga hunting dana itu. Tidak kemudian 20 tahunan nggak ada gitu. Pertamin aja gitu. Tapi peluangnya ada itu bedanya. Iya. Mereka ganti-ganti tuh huntingnya. Jadi sampai 20 tahun selesai matang udah harus didiskusikan gitu. Makanya kalau saya lagi nulis sesuatu pasti saya rewel gitu. Mungkin Kang Aib mengalami itu. Jadi setiap waktu bisa saya tanya karena ya butuh didiskusikan terus gitu. Ini kok begini? Saya membacanya begini gimana? Nah, kok berarti benar nih. Nah, kan ketika misalnya langsung dibantah, wah, berarti saya salah. Saya harus cari lagi pembacaan yang lain kan gitu. Terus gitu. Saya lupa saya tanya ke beberapa orang waktu saya ini misalnya menyusun ke Jenderal Mustafa gitu. Jadi memang sudah menjadi habit ya. Jadi ketika saya sedang menulis seseorang tokoh ya yang saya omongkan dari mulai tidur sampai bangun ya itu. Ya. Jadi fokus terus ke situ. Nah itu yang kemudian yang memberikan feedback sehingga kita menemukan temuan-temuan baru gitu cara pembacaan yang sebelumnya tidak dilakukan gitu. Oke kan. Kalau meneliti membuat biografi pastinya yang dibuat biografi itu kan seseorang yang tidak biasa, luar biasa hebat lah gitu. Para pahlawan, para kiai, para ulama punya harismatik dan lain sebagainya. Tentu beliau ini adalah orang-orang mistik ya dalam tanda kutip gitu ya. Mistik yang saya bilang luar biasa lah gitu. Ada sisi-sisi mistik kan. Kita ini orang santri gitu kan. Yang sering kali ditemui gitu. Kalau saya sebagai santri tentu ya menemui minimal tawasul dengan surat Al-Fatihah itu sudah pasti. Tapi saya kadang kalau ditanya metodenya apa sih gitu, pendekatannya apa ya, pendekatan Al-Fatihah gitu ya. Saya sih kadang ingin mengatakan begitu ya. Ada pengalaman yang unik lah. Jadi saya waktu 2003 tiba-tiba dapat satu tawaran untuk menulis Jaksa Agung Suprapto. Itu salah satu itu jaksa terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Saya juga bertanya, ini kapasitas saya apa gitu? Menulis Jaksa Agung Suprapto. Saya bukan latar belakang hukum gitu. Makanya ketika awal-awal Daniel Lev saya email, dia nggak merespon. Ini sopo. Siapa ini kan? Bukan lingkaran dia kan gitu. Bukan lawyer, bukan PSHK, bukan apa. Makanya dia nggak respon tuh. Responnya ogah-ogahan. Nah, tapi saya tuh enggak, saya pernah kok studi hukum saya bilang. Saya harus meyakinkan ke diri saya dulu nih. Saya bab jinayat kan saya ngaji. Nah, itu kan hukum juga. Jadi ya saya tidak nol sama sekali lah. Saya ada juga lah studi hukumnya walaupun itu hukum Islam gitu. Nah, itu keluarga anak-anaknya masih ada. Foto-foto masih ada, foto-fotonya. Tapi data nggak ada. Data nggak ada. Nggak ada. Keluarga nggak punya data. Kejaksaan Agung nggak punya. Lembaga-lembaga kita itu susah deh untuk mencari data-data yang masa lampau. Jaksa Agung nggak ada. Di keluarga nggak ada, Jaksa Agung nggak ada. Terus kemana dong? Ya ada sejumlah catatan dari Pak Daniel Lev dalam bukunya tentang hukum itu yang diterbitkan LP3S. Ya ada sedikit tentang itu. Terus ketika saya email Pak Daniel Lev, ya itu jawabannya
Ya pokoknya tentang Pak Karto yang ada di buku saya itu aja katanya. Gitu. Katanya. Terus saya kemudian bilang ke salah satu anaknya Pak Karto. Ini mertuanya Mas Usman Hamid. Pak Susanto. Ya, nah, tuh Pak Susanto. Pak Sus, antar ke makam lah saya bilang. Nah, gitu. Ya, ayo katanya. Ya, kita pergi ke Kalibata. Di makam Pak Prapto itu bersebelahan dengan 7 pahlawan revolusi. Ya, sudah saya di sana tahlil biasa. Nah, sampai ke rumah putranya yang paling tua. Ini saya tuh pernah dapat buku. Ini ditulis oleh mantan jaksa. Ini ada nih nyebut-nyebut bapak nih sedikit. Wah iya, di mana Bu alamatnya? Nah, saya kejarkan ke sana, ke mantan jaksa itu. Ngobrol gitu. Dia juga minim sekali datanya. Cuma si bapak ini menyebut satu sumber. Gitu. Jadi saya dapat data ini katanya dari kantor berita Antara. Gitu. Di Arsip Nasional. Saya datanglah ke Arsip Nasional. Saya mencari data ini. Ini ada lagi nggak ada Mas. Antara di sini nggak lengkap. Kalau Mas mau lengkap ke Perpustakaan Nasional aja. Saya ke Perpustakaan Nasional. Saya mau nyari Antara. Mau tahun berapa katanya? Memang ada berapa? Ya di sini dari tahun 45 sampai tahun ada semua. Nah itu. Jadi saya kemudian sejak itu 3 bulan di Perpustakaan Nasional membaca. Jadi kata berita Antara itu mungkin nih kawan-kawan saya bagi informasi ya. Jadi kalau mau mencari sejarah Indonesia, terutama ini yang sedikit sebetulnya dicatat. Sejarah kita tuh lompat ya. Tahun 50 sampai 60 itu sedikit sekali dibahas. Nah, ini kalau mau tahu ini baca aja dokumen Antara. Itu dokumennya lengkap. Karena memang berita-berita saja di situ. Iya. Rata-rata 500 halaman tuh. Satu ini. Saya perkirakan saya membuka Antara 70.000 halaman. Nah, kenapa? Nah ini, saya bukan ahli hukum, saya tidak punya latar belakang, jadi modal saya adalah ketekunan. Ya, saya buka aja semua. Gitu. Ya saya dapat banyak hal, tidak hanya tentang Pak Prapto, tidak tentang Jaksa Agung. Termasuk yang blessing itu saya juga menemukan data pengadilan Pak Iskandar Dinata. Itu saya temukan setelah bulan ketiga karena pengadilannya mulai tahun 57 kan. Nah, dari situ. Jadi di situ kemudian ini saya mau tulis seperti apa ini saya punya. Jadi saya memotokopi itu 8.000 halaman. 8.000 halaman Kang, di fotokopi. Iya. Alah. 4 juta. Karena jadi dana risetnya ya saya bebas lah kalau untuk data bebas bisa mengajukan itu. Cukup besar untuk ukuran waktu itu. Nah, saya diskusi dengan dokter. Itu waktu saya masih tinggal di Jogja. Kebetulan Dokter Budiawan selesai doktoral dari Yunus University. Kemudian saya diskusi, Mas, nih saya menulis Pak Prapto ini saya harus tulis seperti apa? Kalau kamu mau diakui katanya, jangan main di metodologi. Kita akan mudah kalah. Metodologi itu yang bikin mereka. Nanti udah kita pakai merasa hebat, mereka ganti lagi metodenya kan. Ini kita enggak jadi kelihatan, jadi hilang kan kehebatan. Jadi gimana Pak? Main di data. Kalau data itu apapun yang kamu tulis tuh mereka akan ambil kan, karena itu basic. Nah, dengan resep Mas Budiawan ini saya bikin buku Jaksa Agung Suprapto itu ensiklopedik. Apa saja kasus yang pernah ditangani oleh Jaksa Agung dari tahun 50 sampai 59 kan. Itu. Jadi buku saya itu dianggap sebagai bagian dari sejarah Kejaksaan Agung. Gitu. Makanya buku wajib tuh kalau yang studi hukum Indonesia. Nah, menarik. Nah, itu
ini saya harus bukan balas dendam, tapi saya harus memberi kejutan pada Daniel. Saya minta tolong, kebetulan waktu itu yang meng-hire saya sebagai penulis punya jaringan yang cukup luas di Jakarta. Pak, tolong nih pokoknya apapun caranya ini sampai ke Danile buku saya. Nah, akhirnya ya oke, nanti tenang, ada di sini banyak anak buahnya kan, banyak muridnya. Ceritanya sampailah buku itu ke Danile. Dia kirim email ke Danile. Ternyata dia kaget, bukunya jadi gitu. Dan tidak pernah dia bayangkan gitu. Memang dia menyebut, saya tahu kamu malu-malu katanya ini untuk melakukan analisa mendalam gitu. Walaupun saya tahu kamu paham ini gitu. Tapi ini bagus sekali. Nah, ini yang menarik. Gimana? Jadi minta kata pengantar nggak? Saya yang bukan ahli hukum yang kemudian diberi tawaran kata pengantar, dan ya saya bilang iya dong Pak. Ya udah tunggu. Nah, ini karena belum cetak ulang, jadi pengantar dan live-nya belum muncul. Tapi saya pernah karena saya waktu itu pernah ke Michigan 4 bulan. Nah, terus pas di Michigan itu komunikasi cukup intens dengan Daniel. Terus nanti saya bongkar peti saya katanya. Saya kirim wawancara saya dengan Suprapto. Jadi itu stenografinya ini masih steno itu. Iya, ini udah diketik sih. Tapi dari steno udah diketik. Itu saya dapat bagaimana wawancara Daniel dengan itu blessingnya ya. Tadi kaitannya dengan tadi pertanyaan mistik tadi. Saya dapat data A1 tuh dari Daniel, bagaimana pandangan. Jadi buku saya bernyawa tuh karena dapat wawancaranya Daniel. Yang lain kan hanya data aja, saya kumpulkan aja tuh kasus A1, 2, 3, masuk kasus-kasus besar yang masuk kasus misalnya pengadilan Sultan Hamid itu kan zamannya Suprapto. Itu tadi akan dibilang soal pengantar, akhirnya Daniel memberi ke pengantar. Seberapa kuatkah seorang pengantar dalam sebuah biografi kan? Kalau dihubungannya dengan laku atau tidak, nggak ada hubungannya. Oke, artinya dengan isinya gitu. Biasanya pertimbangannya apa gitu? Sebetulnya suka-suka. Suka-suka ya? Iya, suka-suka. Ya saya kan minta aja gitu. Kan kalau pengantarnya Daniel hebat gitu kan. Dia adalah guru besar hukum untuk semua tokoh kan, ahli hukum di Indonesia. Kalau sampai beliau mau kan luar biasa. Gitu. Boleh dapat bocoran pengantar dari Ajengan Sukamana? Nah, saya sama ketika Sukamana saya mikir nih siapa pengantarnya. Kalau bisa orang Jepang kan bagus kan gitu. Terus kebetulan saya punya kenalan. Pilihan orang Jepang karena memang kesejarahannya itu memang menyangkut dengan Jepang. Iya. Okay. Jadi ada semacam orang Jepang selalu merasa bersalah dengan peristiwa Sukamana gitu. Feeling guilty-nya sampai sekarang ya. Iya gitu. Jadi mereka kalau menyangkut Sukamana kayaknya mau gitu. Nah, kebetulan punya kawan baik namanya Profesor Mikihiro Moriyama, dia ahli budaya Sunda. Dia ketika diminta tanpa banyak argumen langsung menerima. Kang Ilha cenah. Gitu. Sama kaca kan gitu. Alhamdulillah nanti tersaji di buku Ajengan Sukamana gitu. Ya pengantarnya simpel sih. Tapi buat saya sangat mengharukan karena Mikihiro meresmikan saya sebagai sejarawan. Itu dia penting namanya. Ya. Baik, menarik sekali pembicaraan kita kali ini. Ini tentang sesuatu yang biasanya jarang dibahas Kang ya. Bagaimana kita mengetahui tentang penelusuran sejarah. Ternyata ada beberapa tahapan, ada beberapa hal variabel dan berbagai cerita macam yang ternyata kita baru mengetahui. Luar biasa ceritanya dari Kang Iip. Ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua, sahabat, teman, saudara, warga Nahdien sekalian yang memang ternyata punya concern tersendiri paling tidak di lokalitas ulah dugi kaparuman obor gitu. Bagaimana kita mengumpulkan ataupun berproses dalam soal-soal membangun biografi. Seringkali kita ternyata pada akhirnya paruman obor gitu kan. Nah, itu mungkin ada hal-hal tadi tips-tips ataupun
diskusi yang obrolan yang saya dan Kang Iip tadi lakukan, mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya, manfaatnya, karena tentu saja sejarah itu tidak bisa berulang gitu. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kita ulang kembali, tadi disampaikan oleh Kang Iip. Andai kata saja waktu bisa diputar ke belakang, mungkin kita bisa mencatat dengan orang-orang yang belum tiada pada saat itu, tapi ternyata sekarang kita sudah kehabisan waktu untuk itu. Baik, sahabat-sahabat, teman-teman, rekan-rekan warga Nahdien sekalian, tadi kita sama-sama menyimak obrolan saya dengan Kang Iip. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa sambung kembali dengan obrolan dengan Kang Iip. Mudah-mudahan karena beliau sedang menyelesaikan, sepertinya masih atau sedang Kang ini atau sudah gitu. Ya tinggal menunggu tasheh dari pihak keluarga. Dari pihak keluarga. Nanti kita akan sama-sama bedah buku tentang Ajengan Sukamana, pahlawan nasional Kiai Haji Zainal Mustafa. Terima kasih. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Billahi fisabilillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.